Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kenalin, namaku Ananda Takla Insani. Aku mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C 2019. Di sini aku mau ngasih tahu tentang tutorial media pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks deskripsi. Kira-kira seperti apa ya? Pertama-tama kita masuk ke grup kelas 7 Bahasa Indonesia. Nanti guru akan mengirimkan link media pembelajaran yang akan kalian pelajari. Klik linknya, lalu buka dengan menggunakan Google atau yang lainnya. Nah, setelah dibuka, nanti akan muncul halaman seperti ini. Di halaman awal, nanti akan muncul menu seperti ini. Ada kompetensi dasar, materi, dan juga kuis. Yuk, kita lihat kompetensi dasarnya. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian sudah bisa membaca kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kompetensi dasar 3.1 dan juga kompetensi dasar 3.2. Setelah ke kompetensi dasar, kalian bisa kembali ke halaman utama lalu mengakses materi. Nanti akan muncul materi PowerPoint seperti ini. Kita bahas yuk. Materinya yaitu teks deskripsi. Yang pertama ada definisi teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah tulisan yang isinya bertujuan memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas. Dengan kata lain, paragraf deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Menurut KBBI, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi adalah teks yang berisi pemaparan atau penggambaran yang detail seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Dengan kata lain, teks ini merupakan hasil dari pengamatan panca indera kita. Yang selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, dan juga penutup. Identifikasi atau gambaran umum. Struktur ini berisikan tentang nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah berdirinya, makna nama, serta pertanyaan umum tentang objek. Lalu ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisikan tentang rincian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulisnya yang dapat berisi tentang apa yang dilihat, didengar, serta yang dirasakan oleh penulisnya. Deskripsi bagian dibagi menjadi 4, yaitu pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, yaitu bagian yang berisi tentang bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota objek, yaitu bagian yang berisikan anggota dari suatu objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses berlangsungnya sesuatu, yaitu bagian yang berisikan rincian bagian awal, inti, dan penutup dari suatu peristiwa. Yang terakhir yaitu deskripsi bagian berupa pemfokusan, yaitu bagian yang berisikan hal yang paling disukai dari suatu yang dideskripsikan. Selanjutnya penutup, berisi kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Materi selanjutnya yaitu unsur teks deskripsi, dibagi menjadi 2, yaitu ciri kebahasaan dan ciri penulisan.
Ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata yang memiliki makna khusus. Yang kedua, menggunakan kalimat yang berisi penjelasan terperinci. Yang ketiga, menggunakan kata yang seakan membuat pembaca dapat melihat, mendengarkan, merasakan objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Yang kelima, menggunakan majas untuk menggambarkan objek. Dan yang terakhir, menggunakan kata ganti orang. Selanjutnya yaitu unsur teks deskripsi ciri kebahasaan. Yang pertama ada penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Yang kedua, penggunaan kata depan di serta kata awalan di. Selanjutnya menggunakan kata berawalan men, menggunakan kata benda, mengandung frasa yang mengandung kata benda, menggunakan kata sifat, menggunakan kata kerja transitif, dan yang terakhir yaitu menggunakan kata keterangan. Setelah unsur, kita lanjut ke jenis teks deskripsi. Yang pertama yaitu subjektif. Teks ini ditulis dengan objek yang berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis itu sendiri. Yang kedua ada spatial, yaitu objek yang digambarkan dalam teks ini berupa benda, ruang, tempat, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu objektif. Dalam teks ini, objek yang digambarkan adalah objek yang sebenarnya tanpa ada tambahan opini apapun dari penulisnya. Nah, kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu cara membuat teks deskripsi. Kira-kira seperti apa ya langkahnya? Yang pertama, menentukan objek yang ingin dijelaskan. Yang kedua, mengumpulkan data-data dengan cara mengamati secara langsung objek yang ingin digambarkan. Yang ketiga, menyusun sebuah kerangka karangan dari data-data yang sudah terkumpul. Dan yang terakhir yaitu menguraikan kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang sesuai dengan fakta dari topik tersebut. Materi teks deskripsi sudah selesai. Yuk, sekarang kita lanjut ke kuis. Kita kembali ke halaman utama ya, lalu klik pilihan menu kuis. Nanti akan muncul seperti ini. Masuk ke dalam mode siswa, lalu mendaftarkan dengan alamat email kampus kalian masing-masing. Nah, jika sebelumnya kalian sudah pernah mengerjakan, kalian langsung masuk ke aktivitas, lalu klik teks deskripsi. Di sana nanti kalian tinggal melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian selesaikan. Yuk, kita kerjakan. Kira-kira apa ya jawabannya? Yeay, benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, salah. Tidak apa-apa. Nah, itu tadi merupakan tutorial penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Semoga mudah dipahami dan dapat membantu. Dadah, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.